Ibu sidang jemaat sekalian, sungguh sukacita kalau kita bisa pagi hari ini kembali berkumpul di dalam ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya akan bacakan untuk petugas pelayanan pada pagi hari ini. Liturgi akan dibawakan oleh Bapak Robert Alexander Nanuru, kemudian firman Tuhan oleh Ibu Jojor Minaria Santoso, dan kemudian nanti doa persembahan oleh Ibu Yusiana Abdinyo. Dan metode persembahan, jemaat maju ke depan, memasukkan dalam kotak yang telah disediakan. Baik, demikian informasi ibadah pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada pemimpin liturgi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh berada di hari Kamis 26 Mei 2022. Bapak Ibu kekasih Tuhan, perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, kita mengenang karya keselamatan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat penebus isi dunia. 2000 tahun yang lalu, Dia naik ke sorga di dalam rancangannya bagi seluruh umat manusia. Dan janji bagi kita orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita, akan datang kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Roh Kudus memimpin kita sekalian di dalam sukacita damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi kidung pujian Sembahlah Raja yang Maha Besar. Sembahlah Raja yang Maha Besar, ucapkan syukur dengan berdebar, bentengkan penolong yang Maha Esa, berkata di sorga dengan megahnya. Tuhanlah kali dan apalagi nyanyimu teguh tak kau ingkari, kasihmu melimpah setiap saat, kau benteng penolong dan juru selamat. Kita terus memuji Tuhan, kita mengangkat kidung pujian Kemarin, Kini, Selamanya. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Sungguh indah
membawa pertolongan dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus, terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Jika sudah mendapatkan, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian nats pembimbing. Yang berbahagia ialah kita setiap orang percaya yang tidak hanya membaca, tetapi sungguh-sungguh merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengangkat kidung pujian. Terima kasih pada Tuhan. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, membawa hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Bersyukur betapa rancangan
anugerah kasih karunia Tuhan yang heran dan ajaib, yang melampaui akal pikiran kami yang manusiawi ini ya Bapa. Engkau menyertai kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Banyak hal yang kami alami, banyak hal yang kami hadapi, banyak peristiwa yang kami lihat dan kami dengar di tengah dunia ini. Bahkan segala perkara menghadang di depan kami. Tapi sungguh ya Tuhan, janji penyertaan Engkau menyertai kami orang-orang yang percaya sampai pada akhir zaman. Ya Bapa, kami datang bersyukur membawa hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, hanya bagi puji hormat kemuliaan nama Engkau. Dan Tuhan juga yang terus memimpin hidup kami di dalam pimpinan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, untuk kami terus membawa hidup kami ya Bapa menjadi alat kemuliaan dan kehendak rancangan Tuhan selama kami berada di muka dunia ini. Ya Bapa, Engkau menilik kehidupan kami. Anugerah pengampunan Engkau juga Tuhan yang melayakkan kami daripada segala dosa kesalahan kami. Sehingga sungguh perhimpunan kami pada hari ini ya Bapa, di dalam mengenang Engkau naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Sungguh ya Tuhan menjadi perkenan akan Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan dan keberadaan kami di tengah jemaat Tuhan. Bapa di sorga ini kami menyerahkan hidup kami dan waktu yang ada ini ya Bapa di dalam tangan kasih dan pertolongan Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya kekal selama-lamanya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Raja Penebus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengangkat kidung pujian. Tuhan Yesus mengatakan, dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Bersama gereja sepanjang zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Biarlah masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dari anak baru, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, betapa kita mengalami penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, bahkan Tuhan memberkati setiap kita, rumah tangga, keluarga, jemaat di tengah segala kehidupan kita. Sebagai tanda ungkapan syukur, kita akan membawa persembahan dan kita akan mengangkat pujian, persembahan hati. Katakan padaku sekarang yang patut ku berikan.
Maha besar Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, kalau siang hari ini lagi kami bersama-sama dapat diberikan waktu lagi Tuhan untuk memberikan apa yang sudah Tuhan berikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang masih kami miliki, keluarga lepas keluarga, pekerjaan anak-anak kami, pekerjaan suami dan istri kami, bahkan usaha yang sudah kami lakukan Tuhan. Itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pada siang hari ini kami bersyukur, begitu luar biasa Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan kami tidak makan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu, dan itu boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami, bahkan kami boleh memberkati juga pelayanan-pelayanan di luar gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Jojor Minaria Santoso. Mari kita mengangkat kidung pujian, marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur sejauh ini Tuhan sudah menolong kehidupan kami, dan oleh anugerah Tuhan membawa kami ada di rumah Tuhan, memuji, meninggikan dan memuliakan Tuhan, memperingati kenaikan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan terima kasih. Siapakah kami Tuhan?
kami orang-orang yang berdosa, tapi dikasihi oleh Tuhan, bahkan bukan hanya diselamatkan, tapi kehidupan kekal itu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kini kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh mengerti lagi apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar, dan layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi saya baca pelan-pelan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Saya beri tema akhir suatu perjalanan. Berbicara tentang akhir sesuatu, pastinya semua kita ingin mengakhiri dengan baik. Ketika seseorang belajar, sekolah, tentunya dia ingin pada akhirnya dia mengakhirinya dengan baik. Ketika kita berkarir, kita ingin karir kita itu berakhir dengan baik, sampai pensiun begitu ya. Ketika kita pelayanan, kita berharap kita bisa menyelesaikan apakah periode kita, kalau untuk kami sampai pensiun, bisa berakhir dengan baik. Ketika kita menjalani kehidupan berumah tangga, tentunya kita rindu supaya rumah tangga kita itu berakhir dengan baik sampai maut memisahkan. Namun demikian, ketika kita merindukan semuanya berakhir dengan baik itu berarti ada intinya di sana, yaitu kita ingin diberkati. Berkat yang luar biasa menjadi bagian kita. Kita sukses dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam apapun, itu menunjukkan bahwa Tuhan begitu memberkati kita. Dan ketika bicara tentang masalah berkat, semua antusias toh. Kalau ditanya kepada kita bicara tentang berkat, adakah satu pun di antara kita yang pagi ini gak semangat ketika bicara berkat? Semuanya semangat. Mengapa semua semangat? Tapi tunggu dulu. Mengapa kita semua semangat? Ketika bicara tentang berkat. Apakah benar kita semua sesemangat itu? Kita uji. Ketika bicara tentang berkat, kita semua begitu antusias. Karena apa? Karena dalam pikiran kita ini sudah terkonsep bahwa berkat itu semuanya aman.
Nggak pernah kelaparan. Semuanya cukup. Ketika butuh apa semua ada. Masalah tidak ada. Semua lancar-lancar saja. Itu sudah terpola dalam pikiran kita. Makanya ketika bicara berkat kita begitu semangat dan antusias. Tapi apakah ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan, seantusias itukah kita? Jangan salah, tadi saya katakan kita uji. Untuk meluruskan pola pikir kita pada pagi hari ini. Kadang-kadang kita berbicara berkat itu semua yang enak-enak. Padahal kita lupa yang sakit pun itu berkat Bapak Ibu. Tidak ada yang berani mengaminkan itu kan? Ada yang berani mengaminkan bahwa yang sakit itu pun bisa jadi berkat? Berat. Gimana Bu kita disakiti itu jadi berkat buat kita? Bohong. Tapi kalau kita mau lihat firman Tuhan, ya kita harus terima itu sebagai berkat. Ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan, kita harus terima itu sebagai berkat. Makanya Daud katakan tertindas itu baik bagiku. Supaya aku apa? Supaya aku lupa semua. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Itu artinya Daud menganggap bahwa dia tertindas itu baik. Dia menganggap tertindas itu berkat. Karena apa? Karena justru dengan dia tertindas itu dia menjadi belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu berkat yang luar biasa dirasakan oleh Daud. Ketika dia bisa menangkap apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan dalam hidupnya. Teruji kan pagi ini bagi kita? Siapapun kita termasuk saya. Kadang-kadang berkat itu kita kotak-kotakkan dalam pikiran kita. Makanya tidak jarang ketika kita mengalami banyak pergumulan kita katakan, saya nggak diberkati Tuhan kok. Kita lupa. Pada saat kita berkata demikian kita masih bisa menghirup nafas. Itu berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Kita nggak usah beli oksigen. Jadi ketika bangun pagi jangan lupa terima kasih untuk tarikan nafas yang masih Tuhan berikan. Bapak Ibu, banyak orang yang tiba-tiba mati. Hanya karena apa? Sesek. Tapi ketika kita ada sebagaimana adanya, itu pun berkat Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini bicara tentang bagaimana Yesus memberkati para murid. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Apa yang dapat kita, mungkin ini sudah berulang-ulang kita dengar. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar lagi dari kebenaran firman ini untuk mengingatkan kita. Yesus naik ke sorga dengan tangan terangkat memberkati para murid pada waktu itu. Artinya apa? Bahwa Yesus meninggalkan para murid tidak begitu saja. Sampai dia janjikan Roh Kudus akan turun. Pada waktu dia berbicara tentang janji akan penghibur, dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi sebelum penggenapan itu dinyatakan, Yesus meninggalkan mereka tidak meninggalkan begitu saja. Tetapi mereka ditinggalkan dengan kuasa berkat. Itu menjadi jaminan bagi para murid untuk menjalani kehidupan mereka sepeninggal Yesus terangkat ke surga. Itu juga yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Gak salah kok ketika kita mendambakan berkat-berkat Tuhan.
dalam hidup kita, dalam apapun. Dalam kehidupan bersama anak-anak, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupan kita. Nggak salah. Tapi ada yang harus kita garis bawahi. Yang harus kita stabiloin sebelum kata berkat itu menjadi dambaan dalam hidup kita. Apa itu? Sebelum Yesus memberkati para murid ini, ada hal yang dia sampaikan ketika dia menampakkan diri kepada para murid yang berjalan ke Emmaus itu. Yesus, mereka nggak kenal siapa Yesus, tapi kemudian Yesus menyingkapkan selubung itu. Dan ketika selubung itu sudah tersingkap, mereka mengenal siapa Yesus, mereka tahu siapa Yesus, dan Yesus katakan pada ayat yang ke-47 di pasal 24. Ini yang harus kita garis bawahi. Ini harus kita garis bawahi, harus kita stabiloin tebal-tebal. Bahwa untuk mencapai dan menangkap berkat dari Tuhan yang Tuhan sudah siapkan itu tidak mudah. Jangan berpikir kita hidup seenaknya lantas kita terus diberkati. Tuhan kasih, tapi ingat Dia adil. Ayat 47 dikatakan, ini yang harus kita garis bawahi. Dan lagi, ini kata Yesus, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari mana? Yerusalem. Ini yang harus kita garis bawahi. Berkat itu akan dinyatakan kepada kita ketika pertobatan dan pengampunan dosa itu sudah sampai dalam diri kita. Mungkin kita akan katakan sekarang, ya Bu Yefta, saya sudah terima Yesus dalam hidup saya. Saya sudah berada di titik balik. Yang sebelumnya saya tidak percaya Tuhan, saya sudah percaya Tuhan. Betul. Pertobatan adalah meninggalkan hidup lama. Iya betul. Tapi apakah sampai berhenti di situ saja? Tidak. Pertobatan kita harus terus menerus. Pertobatan terima Yesus, ya. Saya sudah tinggalkan hidup lama dan terima Yesus dalam hidup saya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Itu yang disebut dengan pertobatan yang dinamis. Bukan pertobatan sekali itu tok. Karena apa? Karena ketika dalam diri kita ini ada pertobatan yang dinamis, itulah yang akan memperbaharui hidup kita seterusnya. Saya sudah pernah sampaikan di mimbar ini, kalau pertobatan kita itu hanya berbalik dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, kita masih diam aja di situ. Ketika ada godaan, ada tantangan, kita akan cepat berbalik, Bapak Ibu. Tapi ketika pertobatan kita itu adalah pertobatan yang dinamis, artinya tinggalkan titik balikmu itu dan berjalan ke depan. Maka di sanalah berkat itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Gak mudah. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ada banyak suami istri masih hidup di dalam kepahitan. Ada banyak orang tua dan anak hidup dalam kepahitan. Ada banyak sesama saudara seiman, rekan sekerja. Dan ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau diberkati, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berjuang untuk itu. Kuncinya di situ. Mau diberkati, berita pertobatan dan pengampunan dosa ini harus menjadi bagian kita yang sesungguhnya. Karena apa? Menjadi ciptaan baru, kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yaitu pertobatan tadi. Pengampunan dosa tadi di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Berita pertobatan dan pengampunan dosa ini penting, kunci menjadi supaya kita diberkati. Karena apa? Karena minggu lalu firman Tuhan, Bapak Ibu masih ingat minggu lalu yang berhubungan dengan dosa, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, bukan karena telinganya kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah apa? Dosa. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita apa? Kejahatan kita. Itu artinya kalau kita mau diberkati, ini harga mati. Pertobatan dan pengampunan dosa ini harga mati. Terima Yesus dalam hidup, maka kita menjadi ciptaan baru. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, berkat apa yang Yesus berikan? Saya pikir kalau bicara tentang berkat apa yang dia berikan terlalu banyak. Gak muat. Kalau kita seorang, ada lagu kan katakan, kalau aku seorang pujangga, langit itu menjadi kertasnya, laut yang sebegitu luas menjadi tinta, itu gak akan cukup untuk menulis tentang kasih Tuhan. Tentang berkat-berkat Tuhan yang dia berikan dalam hidup kita. Dari sejak kita ada di dalam rahim ibu kita, sampai kita lahir, bertumbuh, berkembang, dewasa, kita jadi orang tua, kita jadi opa oma. Berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dia memelihara kehidupan kita. Itu dalam perjalanan kehidupan kita, ketika Tuhan menciptakan kita, dia begitu memelihara kehidupan kita dengan kasih-Nya. Itu berkat yang dapat kita rasakan. Tapi berkat yang jauh lebih berharga dari itu, yaitu apa? Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mahal. Dan itu yang paling berharga. Mengapa? Kalau hanya bicara tentang masalah berkat di duniawi ini, pada akhirnya kita semua akan mati kok. Orang kaya, orang miskin, orang kelaparan, orang kenyang, semuanya akan mati. Tidak hanya sebatas itu perjuangan kita dalam hidup. Tetapi berkat yang sangat berharga Yesus berikan, yaitu dia beri dirinya untuk saudara dan saya. Tadi ada kata-kata pujian itu. Dia pergi ke negeri terang surga yang baka, menyediakan tempatmu dan tempatku. Luar biasa. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan tidak berhenti sampai pada peristiwa Jumat Agung, tidak berhenti sampai peristiwa kebangkitan. Tapi rangkaian keselamatan itu dia kerjakan sampai tuntas, Bapak Ibu. Kalau dia hanya mengerjakan sampai kebangkitan saja, dia hidup. Ya terus akhir hidup kita ini nanti bagaimana? Gitu loh. Tidak berhenti sampai di situ. Itulah yang kita peringati pada hari ini. Kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus ingin kita bukan hanya sekedar diberkati, tapi dia ingin di mana dia berada, kita berada di sana. Tadi saya katakan bahwa
itu rangkaian keselamatan dikerjakan sampai tuntas. Bicara masalah tempat. Di mana dia naik ke sorga, Alkitab saksikan dia menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika berbicara tentang tempat di mana Yesus ada, ini tidak hanya sekedar bicara tentang tempat, tetapi bicara tentang suasana dan keadaan. Karena di mana Yesus ada, di sana akan ada apa? Damai sejahtera, sukacita. Dia berikan untuk kita. Itulah berkat yang dia sediakan. Jadi dengan kenaikan Yesus ini kita memahami bahwa ternyata ya surga itu ada. Surga itu ada. Dari peristiwa kenaikan kita akan semakin memahami bahwa betapa Yesus begitu mengasihi kita. Di dunia ini kita bersusah-susah mencari tempat tinggal. Kita harus pindah-pindah, ngontrak sana, ngontrak sini. Ada satu teman yang tinggal di daerah Bekasi sana. Suatu ketika saya tanya, rumahmu di mana? Oh, rumah saya ada di Harvest Miss. Tapi kalau bicara Harvest Miss, jangan bayangin ya yang di depan-depan ya. Artinya real estate-nya kan gitu. Tapi coba Miss bayangkan bahwa rumah saya bukan di Harvest yang depan. Tapi Harvest itu rumah saya yang paling belakang, yang nembus sampai Cikarang. Dia katakan tipe rumah saya itu RS, banyak sekali S-nya. Selonjor sana, selonjor sini sangat sempit sekali dia bilang. Saya katakan kamu terlalu berlebihan. Sekecil-kecilnya RSS berapa? 50 meter? 60 meter? Jangan kita pusingin itu. Karena apa? Tempat yang lebih indah Tuhan berikan buat kita. Orang rumah besar, rumah kecil, rumah dalam gang sempit, semuanya akan mati. Ini yang harus menjadi, tapi bukan berarti dengan begitu saudara nggak usah kerja, nggak usah cari tempat tinggal, nggak juga ya. Jangan nanti kata Bu Yepta rumah kita ada di surga, udah ya Ma, kau terima apa adanya, kita nggak usah berjuang untuk cari tempat tinggal. Oh nggak juga. Itu yang Yesus berikan. Dia beri tempat tinggal menjadi jaminan bagi kita untuk selamanya. Kontrak kita di dunia berapa tahun? Alkitab catat 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau lebih lagi itu bonus. Opa Sumokil banyak sekali bonusnya. Bapak saya kemarin 85 meninggal. Bonusnya sudah banyak lebih. Tapi yang saya lihat apa? Penderitaan. Kalau saya lihat Opa Sumokil luar biasa karya Tuhan. Beliau masih tetap sehat. Dalam ibadah PW saya tanya Ibu Sugiyarti. Ibu Sugiyarti umur berapa? 68. Saya enggak tahu. Nanti saya umur 68 apakah saya masih sesehat Ibu Sugiyarti? Saya enggak tahu. Tapi Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Ini yang harusnya menjadi pendorong bagi kita. Makanya tadi saya kasih tema akhir suatu perjalanan. Jadi akhir suatu perjalanan kita di dunia ini ada akhirnya. Akhir perjalanan kita itu di mana ini? Yang Yesus kerjakan pada hari ini, yang kita peringati hari ini. Itu tujuan akhir kita. Jangan tujuan akhir kita di pemakaman. Banyak orang Kristen yang berjuang hanya untuk hari kematian. Tahu maksudnya? Gak apa-apa, yang penting saya sudah masuk arisan kematian. Nanti kalau saya mati kan udah ada teman arisan yang ngurusin mayat saya. Gak apa-apa, saya udah ditanggung kok subsidi gereja untuk urusan kematian. Bapak Ibu, kalau perjuangan kita hanya sebatas itu untuk apa? Kita sudah lihat bagaimana keganasan COVID-19.
Mau orang kaya, konglomerat seperti apa, ketika COVID itu datang, matinya bagaimana? Gak ada harganya. Keluarga pun gak bisa lihat. Harusnya peristiwa COVID kemarin itu membukakan kita. Ketika kita masih punya konsep hanya mau memikirkan persiapan kematian, itu membukakan kita, Bapak Ibu. Bahwa sia-sia kok pada waktu itu datang. Tapi Yesus memberikan yang luar biasa dalam hidup. Ini harus, kalau tadi garis kita stabilo pertobatan dan pengampunan dosa, ini pun kita harus stabilo lebih tebal lagi. Tujuan akhir kita adalah di mana Yesus berada. Karena Dia sediakan tempat untuk kita di sana. Itu kerinduannya. Dia rindu kita bersama dengan Dia. Jika demikian, bagaimana kita merespon berkat yang Yesus sudah berikan itu? Sudah berikan, kita lihat ke belakang perjalanan hidup kita, sedang Dia berikan yang kita jalani sekarang, dan yang akan Dia berikan yaitu hidup kekal. Bagaimana respon kita terhadap itu? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perjuangkan? Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah hidup dalam penyembahan dan ketaatan. Itu ayat 52 dari Lukas 24 tadi. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Hidup dalam penyembahan kepadanya dan dalam ketaatan. Artinya apa? Ada suatu kesadaran dalam diri kita bahwa ada satu pribadi yang begitu berotoritas atas hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga. Dan itu mendorong kita untuk menyembah Dia. Ada suatu kesadaran bahwa ada otoritas tertinggi yang harus kita sanjung dan muliakan dalam hidup kita. Bukan lagi jabatan kita, bukan lagi apa yang ada pada kita, bukan itu lagi yang tertinggi. Tapi ada penyembahan kepada Allah. Yang berkuasa di bumi dan di surga. Karena Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku diberikan apa? Kuasa di bumi dan di surga. Jadi Dia yang patut kita tinggikan, Dia yang patut kita muliakan karena Dia berkuasa atas bumi dan surga, apalagi atas hidup kita terlalu kecil buat Dia. Ini yang harus pertama yang kita lakukan. Yang kedua yang harus kita perjuangkan adalah ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita buka Mazmur 84 ayat 11. Apa yang pemazmur katakan di sana? Mazmur 84 ayat 11. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau kita balik kan? Lebih baik 1000 hari di tempat nongkrong daripada 1 hari di bait Allah. Ini dirasakan oleh pemazmur. Yang harus kita kerjakan sementara kita menanti berkat yang Dia akan berikan itu kepada kita. Tadi hidup dalam penyembahan kepadanya. Yang kedua kita berada dalam hadirat Allah. Bicara dalam hadirat Allah ini bicara tentang relasi. Hubungan kita yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang selalu nyambung. Bukan kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Tapi ini yang Tuhan rindukan. Relasi, hubungan kita dengan Dia terus tersambung dengan baik. Mau kita lagi di gereja, mau kita lagi di rumah, mau kita lagi di pekerjaan, mau kita lagi dimanapun, hubungan kita tersambung dengan Tuhan. Itu yang Allah inginkan. Sementara kita menanti berkat yang akan datang itu. Di bingkai yang di bawah,
Dari gereja kita ada kan, membawa sebanyak mungkin orang hidup berpusatkan pada kerajaan Allah. Jadi ketika kita selalu berada dalam hadirat Allah, ketika kita ada di sana orang senang. Bukan kita menjadi pembawa masalah di situ, tapi kita menjadi, tema HUT kita apa? Menjadi berkat. Memang untuk tetap menjadi berkat itu tidak mudah, ada banyak harga yang harus dibayar, mahal. Tapi ini yang harus kita kerjakan, supaya akhir perjalanan kita itu nanti indah, mendapatkan tempat yang Tuhan kerjakan dalam proses pembentukan iman kita. Yang ketiga, memakai berkat ini bicara tentang berkat-berkat jasmani, berkat-berkat duniawi yang Tuhan berikan kepada kita. Memakai berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Buka Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terus ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi jangan berpikir bahwa memuliakan Tuhan hanya dengan ketika kita jadi pelayan, enggak. Tapi ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kita, itu pun yang harus sebagai respon kita atas berkat yang Tuhan berikan. Selanjutnya lagi, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah. Kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu untuk memuliakan Allah. Di sana bicara mata, telinga, anggota tubuh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai mulut kita pakai untuk memaki-maki orang. Jangan sampai kaki dan tangan kita pakai untuk mencemarkan kekudusan Tuhan. Jangan. Itu yang Allah inginkan dari kita. Dan yang terakhir, sebagai respon kita terhadap berkat Tuhan dalam penantian kita akan tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan, yaitu Kisah 1 ayat 11. Kita buka Kisah 1 ayat 14, ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. 3, 2, 1. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Persiapkan diri dan berjaga-jaga. Siapkan diri dan berjaga-jaga. Ini yang harus terus kita kerjakan. Pertama tadi, hidup dalam penyembahan, hidup dalam hadirat Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan tubuhmu, bahkan bersiaplah untuk berjaga-jaga, karena sebagaimana dia naik, dia akan datang. Dan ketika dia datang, adalah katakan, ada pertemuan di udara. Supaya ini kerinduan kita bersama. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita perjuangkan. Ada seorang pengusaha katakan bahwa hidup ini antara lahir dan mati. Antara lahir dan mati. Birth dan death. Dan di antara B dan C ini, D ini ada apa? C. C itu apa? Choice. Pilihan. Jadi di antara kita lahir dan mati ini pilihan. Buat kita mau mengakhiri perjalanan kita ini dengan tempat yang indah, pilihlah Yesus. Tapi kalau kita mau pilih dunia ini, monggo. Ini pilihan kok. Pilihan bebas Tuhan berikan kepada kita.
Hanya satu hal, jangan sampai kita hidup di dunia udah susah, nanti kita nggak dapat pula tempat yang indah, kita susah terus selama-lamanya. Ini yang menjadi awasan dan dorongan bagi kita supaya ya bagaimana kita dalam memilih kita menjadi orang yang bijak. Sekarang Tuhan masih karuniakan hidup kita ini antara kita lahir dan mati. Dan kapan kematian itu datang kepada kita, kita nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang lewat peristiwa kenaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menjalani hidup ini untuk kita memperoleh, mengakhiri perjalanan hidup kita ini dengan satu tempat yang begitu indah yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Dia rindu, di mana dia berada, kita pun ada di sana. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena itu jangan pernah engkau menolak kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Kita nyanyikan dengan pujian, dalam rumah Bapakku banyak tempat. Kita renungkan kata-katanya begitu indah. Syukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kepada kami dibukakan lagi bahwa hidup kami ini sungguh berarti dan sungguh berharga di mata Tuhan. Karya keselamatan Tuhan kerjakan sedemikian rupa dan sempurna. Bukan hanya menyelamatkan kami, tapi hidup kekal itu yang Tuhan sediakan. Karena Engkau Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, sementara kami menjalani perjalanan kehidupan kami, sebelum kematian itu datang menjemput kami, Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat merespon setiap berkat yang Tuhan berikan, yang akan Tuhan berikan dengan hati yang penuh takut akan Tuhan. Hidup dalam penyembahan kepadamu, hidup dalam hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Dan sementara kami juga bersiap dan berjaga-jaga. Karena waktunya akan datang dan kami tidak tahu kapan waktu itu datang. Tapi satu hal yang meneguhkan pengharapan kami kepada Tuhan, sementara kami menjalani perjalanan hidup ini, tempat yang indah di mana Yesus ada, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi sekedar pemberita dan pendengar firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan terima kasih.
Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan, atas dasar kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Apa itu lewat berkat-berkat yang sungguh nyaman buat kami, maupun berkat-berkat lewat pergumulan yang mungkin tidak nyaman bagi kami. Ajar kami untuk menerima semuanya itu dengan hati yang sukacita di hadapan Tuhan. Karena yang terindah dari Tuhan, itu yang Tuhan akan sediakan bagi kami kelak. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami datang berdoa mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Engkau mengenal setiap kami masing-masing yang ada hadir secara onsite maupun yang online pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi jauh dari pengenalan hamba-Mu. Oleh karena itu Bapa, apapun yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, kiranya diberkati oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan secara khusus yang terus menggumuli akan kondisi kesehatan mereka, ditolong oleh Tuhan, diberikan kesabaran, kekuatan ekstra untuk menanggung kelemahan-kelemahan tubuh itu, sampai waktu kelegaan itu Tuhan nyatakan. Tuhan terima kasih, kami berdoa, mau menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh anak-anak kami, yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah kami, yang masih balita yang membutuhkan lawatan Tuhan melalui perkembangan pertumbuhan mereka, kiranya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan bagi anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan, dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, ditolong dan diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang datangnya daripadamu, supaya keberhasilan yang dari Tuhan menjadi bagian mereka. Dan Engkau juga menolong mereka Tuhan dalam pertumbuhan imannya, Roh Kudus-Mu menolong mereka di tengah pergaulan, di tengah perkembangan teknologi yang kami sebagai orang tua tidak dapat memantau mereka. Kami mohon anugerah belas kasihan-Mu Tuhan, menjagai, membentengi anak-anak kami, supaya mereka tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang dapat merusak, mengganggu keberadaan masa depan mereka, terlebih mengganggu iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, kami sebagai karyawan, karyawati kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap instansi di mana kami boleh bekerja, Tuhan yang memberkati melalui kehadiran kami. Kami juga berdoa mau menyerahkan kepadamu untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu di tengah jemaat-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan di sana, ada banyak pergumulan di sana, tapi biarlah oleh kasih setia Tuhan dimampukan. Kami berdoa menopang keberadaan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan terima kasih, Engkau mengenal pergumulan mereka secara pribadi di hadapan Tuhan. Jauh dari pengenalan kami sebagai anak maupun sebagai hamba Tuhan. Mari Bapa Engkau hiburkan mereka, kuatkan mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan di tengah jemaat-Mu, melalui komisi-komisi yang ada, Tuhan memberkati. Kami menopang ke dalam tangan Tuhan untuk GKIN di Indonesia, Tuhan memberkati, yang ada di 22 provinsi, gereja-gereja lokal dan pos PI yang ada, dengan gembala-gembala sidang, dengan segala pergumulan gereja lokal yang ada, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan meneguhkan, menghibur dan menguatkan. Bapa di surga, kami berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk Sinode GKIN, di mana pada tanggal 4 sampai tanggal 6 akan ada pelatihan, yang kemudian dilanjutkan tanggal 7 sampai 8 akan ada rakernas. Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan menolong untuk setiap pengurus daerah yang datang dari 6 wilayah daerah yang akan dilaksanakan di Salatiga. Tuhan juga yang memberkati, supaya sungguh lewat raker itu dapat dihasilkan program-program yang dapat mengembangkan GKIN di Indonesia ke masa-masa mendatang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, di kota, di desa, pedalaman, pelosok, bahkan pelayanan terhadap suku-suku terpencil, suku-suku terabaikan, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, para misionaris, para pengajar juga ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa sebagai bagian dari bangsa ini, menopang bangsa kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang menolong
untuk setiap pemimpin kami dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai kepada tingkat RT. Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi perjalanan kehidupan bangsa ini. Untuk para ekonom yang terus berjuang memikirkan situasi ekonomi di tengah bangsa kami, Tuhan yang beri hikmat kepada mereka. Untuk pihak keamanan, TNI, Polri, Satgas, apapun itu Tuhan, diberkati kiranya oleh Tuhan. Bahkan aparat pemerintah kami yang secara khusus menangani bencana-bencana yang ada juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami, kehidupan kami ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang kami imani dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas jaminan berkat penyertaan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita oleh anugerah Tuhan. Jelang doa berkat, kita akan menyanyikan kidung pujian Nyatakan Yesus Dalammu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan tetap ingat bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Mari kita berjuang untuk hidup dalam perkenanannya sampai kita mengakhiri perjalanan hidup kita dan kita layak mendapatkan apa yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga, serta anugerah penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari pagi ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah selesai. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan kembali
ke rumah kita masing-masing, menjalani kehidupan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita akan mengangkat kidung pujian siap menanti kedatangan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Tak lama Tuhan datanglah, siapkan dirimu.